Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bapak sekalian? Semoga saja dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Amin amin ya robbal alamin. Hari ini kita lanjutkan pelajaran kita bab 3, yaitu nama-nama bulan. Ya, kita akan mempelajari nama-nama bulan yang kita pakai atau kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, tujuan pelajaran kita atau tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk menyebutkan nama-nama bulan Masehi dan bulan Hijriah beserta artinya dan bentuk tulisan Arab Melayunya. Jadi sekali lagi Bapak ucap apa? Sampaikan tujuan pembelajaran kita adalah menyebutkan nama bulan Masehi dan bulan Hijriah beserta arti dan bentuk tulisan Arab Melayunya. Oke, mari kita mulai saja langsung ya. Nah, dalam satu tahun kita mempunyai 12 bulan. Pada setiap bulan itu ada yang mempunyai 31 hari, ada yang mempunyai 30 hari, ada pula yang mempunyai 28 hari. Jadi dalam satu bulan itu dia dibagi lagi dalam hari-hari ya. Ada bulan itu yang harinya atau umur harinya sampai 31, ada yang umur harinya 30 hari, dan ada pula yang 28 hari. Perhitungan hari ada yang berpedoman. Nah, perhitungan hari itu ada yang berpedoman atau mengikuti pedoman dari gerak edar matahari, atau dalam istilahnya syamsiah, yang pengertiannya adalah gerak edar bumi mengelilingi matahari. Jadi pedoman harian berpedoman pada hal seperti itu. Nah, itu disebut dengan syamsiah. Dan ada pula yang berpedoman pada gerak edar bulan atau istilahnya komariah. Nah, komariah ini maksudnya merujuk kepada pergerakan gerak edar bulan mengelilingi bumi. Jadi perhitungan hari berpedoman pada kedua pergerakan benda langit di angkasa sana. Kalender Masehi biasanya kita gunakan, yang biasa kita gunakan, yang selalu kita gunakan, misalnya dalam sehari-hari kita. Sekarang bulan September ya, nah itu adalah salah satu bulan dalam tahun Masehi. Kalender Masehi kita gunakan untuk kalender Masehi kita gunakan berpedoman pada gerak edar bumi mengelilingi matahari. Jadi kalender Masehi itu pedomannya adalah gerakan bumi mengelilingi matahari. Sementara kalender Hijriah atau kalender Islam atau penanggalan Islam itu berpedoman pada gerak edar bulan mengelilingi bumi. Oke, kita mulai yang pertama ya. Nomor 1, tahun Masehi. Tahun atau kalender Masehi disebut juga dengan nama kalender Gregorian atau kalender gereja. Di Eropa dan Amerika, kalender ini disebut dengan nama atau dengan istilah Anno Domini, yang berasal dari bahasa Latin yang artinya tahun Tuhan kita. Nah, perhitungan kalender atau tahun Masehi ini dimulai dari kelahiran Yesus Kristus di Nazaret, ya, menurut kepercayaan kaum atau orang Nasrani. Nah, perkataan Masehi sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu Al-Masih. Nah, adapun nama-nama bulannya, ya, bulan Masehi pada tahun Masehi itu terdapat 12 bulan. Adapun nama-namanya adalah sebagai berikut. Pertama, Januari. Januari ini berasal dari kata Janus, yaitu menurut kepercayaan orang Romawi adalah dewa permulaan dan akhir bangsa Romawi, ya. Yang kedua, Februari. Nah, kata Februari ini berasal dari kata Februs atau dewa kematian bangsa Romawi. Yang ketiga, Maret. Maret berasal dari kata Mars, yaitu dewa perang bangsa Romawi. Kemudian 4, April, yang berasal dari kata Apros, yakni dewi bangsa Romawi. Ya, jadi kata April berasal dari Apros yang merupakan nama seorang dewi dari bangsa Romawi. Kemudian 5, Mei, berasal dari kata Maya, yang juga merupakan nama seorang dewi dari bangsa Romawi. Yang keenam, Juni, berasal dari kata Juna atau Juno, yang juga dewi bangsa Romawi. Yang ketujuh, Juli, berasal dari kata Julius Caesar atau berasal dari nama Julius Caesar. Siapa Julius Caesar ini? Julius Caesar ini adalah seorang kaisar dari kerajaan Romawi, ya, Julius Caesar.
Nah, kemudian yang berikutnya Agustus, berasal dari nama Kaisar Romawi Octavianus Augustus. Nah, ini juga seorang kaisar Romawi, kaisar pertama Romawi. Jadi nama dia juga diabadikan menjadi nama bulan. Jadi sedikit cerita, ketika Julius Caesar berkuasa, ketika Julius Caesar berkuasa di Romawi, dia ingin namanya diabadikan di dalam nama bulan sehingga dikenang oleh orang sampai bertahun-tahun lamanya. Nah, makanya dia meletakkan nama dia, menggantikan nama bulan ketujuh sebelumnya menjadi nama dia sendiri, yaitu Juli, yaitu Julius Caesar. Nah, kemudian Kaisar Augustus nggak mau kalah, dia juga ingin nama dia dikenang, ya, diingat oleh orang. Jadi makanya dia meletakkan nama dia, ya, nama dia diletakkannya di bulan ke-8. Digantinya nama bulan ke-8 menjadi nama dia, yakni namanya bulan Agustus, ya. Menjadi nama bulan ke-8 itu bulan Agustus. Kemudian September. September berasal dari bahasa Latin, ya, dari kata Latin septem yang artinya 7. Nah, di sini kita lihat unik, ya. Dia bulan ke-9, tetapi kenapa namanya bulan 7? Nah, sebabnya yaitu tadi karena Julius Caesar menggeser nama bulan ke-7, digantinya nama bulan ke-7 menjadi nama dia. Sehingga kemudian juga di bulan ke-8 Kaisar Octavianus Augustus dari Romawi juga menggantikan nama bulan ke-8 menjadi namanya dia, yaitu Augustus. Sehingga akhirnya untuk bulan ke-9 diberi nama September yang harusnya menjadi nama untuk bulan ke-7. Rumit, ribet, ya seperti itulah dia kenyataannya, ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kita lihat Oktober, berasal dari bahasa Latin octo, yang artinya kira-kira berapa? Benar, yang artinya ke-8, yang artinya 8, karena ini juga hasil dari pergeseran akibat pergantian dua nama bulan tadi. Kemudian 11 November, bulan ke-11, berasal dari kata Novem, yang artinya 9. Nah, kenapa bisa 9 jadi bulan ke-11? Yaitu tadi, karena pergeseran yang diakibatkan oleh masuknya dua nama Kaisar Romawi itu ke dalam nama-nama bulan di tahun Masehi. Dan terakhir 12 Desember, berasal dari kata Decem yang artinya 10. Ya, sama, itu juga penyebabnya. Jadi terjadi pergeseran-pergeseran sehingga nama bulan ke-9, 10, 11 dan 12 menggunakan nama yang seharusnya digunakan untuk nama bulan ke-7, 8, 9 dan 10. Oke, yuk kita lihat yang kedua, tahun Hijriah atau kalender Hijriah. Kalender atau tahun Hijriah adalah kalender yang digunakan oleh umat Islam, ya, umat Muslim. Kalender Hijriah kita gunakan, ya, berkaitan dengan pelaksanaan ibadah umat Islam. Kalau di kita sekarang Indonesia, kalender resminya memang menggunakan kalender Masehi, mengikuti kalender dunia. Tapi karena kita juga mayoritas pemeluk agama Islam di negara ini, makanya sehingga kita juga gunakan kalender Hijriah, terutama yang berkaitan dengan ritual ibadah agama Islam. Seperti contohnya, kita berpuasa di bulan apa? Di bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan itu adalah nama dari bulan ke-9 dalam kalender Hijriah. Kemudian juga kita berhaji atau orang tua kita berhaji atau nenek kakek kita berhaji di bulan apa? Di bulan Zulhijjah. Nah, itu juga nama bulan ke 12 ya dari kalender Hijriah. Nah, kita lihat lagi, ya. Kalender Hijriah ini mulai perhitungannya, dasar perhitungannya dimulai dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota dari Mekah ke kota Madinah. Jadi kemudian beberapa tahun setelah Nabi wafat, para sahabat berkumpul. Mereka ingin, ya, kita harus punya tahun. Misalnya kalau suku lain, kalau bangsa lain, kalau agama lain, mereka punya tahun untuk menghitung perhitungan peribadatan mereka. Mengapa kita umat Islam tidak punya? Akhirnya mereka berkumpul, dan dari perkumpulan itulah mereka, para sahabat itu menetapkan tanggal 1 Hijriah itu bertepatan dengan hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Jadi seperti itu, ya. Nah, adapun nama-nama tahun Hijriah atau bulan Hijriah adalah sebagai berikut.
Pertama, Muharram, yang artinya sangat dihormati. Karena pada bulan ini, pada bulan Muharram ini dilarang melakukan perbuatan keji dan aniaya. Kedua, Safar, yang artinya kosong. Kenapa disebut kosong? Karena pada bulan ini, menurut kebiasaannya pada masa itu, pada masa lalu ya, para lelaki orang Arab, mereka itu pergi keluar dari kota mereka, pergi keluar dari wilayah mereka untuk berdagang. Ya, orang Arab banyak berdagang ya. Jadi mereka menggunakan waktu, ya, waktu bulan Safar itu untuk melakukan perjalanan dagang, pergi berdagang ke daerah lain. Kemudian 3, Rabiul Awal, yang artinya musim semi pertama, Rabiul Awal. Kemudian yang keempat, bulan keempat, Rabiul Akhir, yang artinya musim semi kedua. Kemudian bulan kelima, Jumadil Ula, yang artinya musim gugur pertama. Kemudian nomor 6, Jumadil Saniyah, yang artinya musim gugur kedua. Nah, bulan ketujuh namanya Rajab, yang artinya mulia. Jadi bulan ketujuh namanya Rajab, mulia. Kemudian bulan ke-8 namanya Sya'ban, yang artinya berkumpul. Nah, kenapa namanya berkumpul? Karena pada bulan ini para lelaki, kaum Arab lelaki tadi yang pergi berdagang, mereka kembali pulang ke wilayah mereka, ke tempat mereka. Mereka pulang bersama-sama dan berkumpul lagi dengan keluarganya di bulan ke-8 ini. Makanya bulan ke-8 ini dinamakan bulan Sya'ban, yang artinya berkumpul. Kemudian bulan ke-9, nah ini bulan paling terkenal ya. Karena di sini ada ibadah wajib yang dilaksanakan 1 bulan penuh. Yaitu namanya bulan Ramadan, yang artinya sangat panas. Kenapa sangat panas? Karena pada bulan ini manusia, kita umat Islam ya sedang berperang melawan hawa nafsunya kita. Ya, pada bulan ini kita berperang melawan hawa nafsunya kita menjalankan ibadah puasa 1 bulan penuh, dimulai dari terbitnya matahari sampai matahari tenggelam. Selama lebih kurang 12 jam ya kita berpuasa. Ya, 12 jam apa 6 jam. Oke, kita berpuasa selama waktu itu. Kita menahan nafsu kita, bukan cuma menahan lapar dan haus, tapi juga menahan keinginan-keinginan lain yang bisa membatalkan puasa. Kemudian bulan ke-10, bulan Syawal, yang artinya bahagia. Pada bulan ini manusia berbahagia karena berhasil, sudah sukses melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan sebulan penuh. Jadi wajarlah kita merayakan kemenangan kita, wajarlah kita berbahagia, kita merayakan kemenangan kita karena kita sudah berhasil melawan hawa nafsu kita dan puasa kita penuh, insya Allah ya. Kemudian 11, bulan Zulqaidah, yang artinya masa untuk beristirahat. Dan ke-12, bulan Zulhijjah, yang artinya masa berkunjung. Nah, kalau kita lihat namanya masa berkunjung karena pada bulan ini umat Islam dari seluruh dunia datang menuju ke kota Mekah untuk melaksanakan apa? Untuk melaksanakan ibadah haji. Di zaman dahulu juga seperti itu. Umat-umat dari bangsa dahulu kala datang juga ke Mekah untuk melaksanakan ibadahnya. Cuman dulu bedanya ibadahnya menggunakan berhala, meletakkan berhala di sekeliling Ka'bah. Dan itu yang mereka sembah-sembah. Tapi dengan masuknya ajaran Islam, semua berhala itu disingkirkan, kita menyembah kepada yang satu ya. Itu adalah simbol ibadah haji adalah simbol kedekatan kita, ketakwaan kita, dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, sampai di sini saja pelajaran kita untuk hari ini. Nanti akan ada tugasnya dikumpulkan pada hari Kamis. Nanti tugasnya bisa dilihat di WA ya, Bapak fotokan. Dan kita kumpulkan pada hari Kamis depan. Oke? Kalau ada kata-kata Bapak yang salah, Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.